Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada wabarakatuh. siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Indi Antarawanti Sage. Saya adalah salah satu calon dari guru penggerak SMA Negeri 3 Morenin, Kabupaten Morenin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini kami mendapat tugas untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Oleh karena itu pada siang hari ini kami memanggil salah satu teman sejawat. Mohon diperkenalkan dirinya, Bu Eka. Ya, halo selamat siang. Nama saya Eka Novianti. Saya rekan sejawat dari Bapak Indi dan di sini saya mengajar mata pelajaran biologi. Baik, terima kasih Bu Eka. Adapun tujuan daripada kita melaksanakan coaching supervisi akademik ini adalah untuk berbagi pengalaman atau ilmu untuk menghasilkan karakter baik dalam proses pembelajaran yang ada di kelas yang kita laksanakan pada setiap harinya. Kalau boleh tahu Bu Eka, untuk supervisi besok pagi itu materinya apa aja Bu Eka? Jadi untuk supervisi besok rencananya nih saya mau membahas masalah sistem peredaran darah karena anak-anak itu materinya kebetulan sampai di sistem peredaran darah. Oh iya, ini untuk kelas berapa saja Bu Eka ini? Untuk sistem peredaran darah yang ada pada manusia ini? Kelas 11 Pak. Kelas 11 ya? Ya, jadi kelas 11 IPA. Kira-kira untuk supervisi besok pagi itu apa saja langkah-langkah pembelajaran Ibu Eka untuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok pagi? Ya, jadi di awal kegiatan itu saya merencanakan, biasanya saya melaksanakan pendahuluan, yaitu dengan mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian juga dengan melihat keadaan siswa, bagaimana kondisi kelasnya, kemudian selanjutnya melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kegiatan pembelajaran hari itu apa dan akan dilaksanakan seperti apa supaya nanti menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya setelah kegiatan pendahuluan itu masuk pada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini saya akan menerapkan diskusi tanya jawab dan juga mencari sumber informasi dari berbagai sudut informasi namanya. Nah, juga dengan memakai media pembelajaran berupa matrik elektrik sistem peredaran darah. Nah, itu Pak rencana pembelajaran yang akan saya ambil untuk besok. Bagus sekali Bu Eka, langkah-langkahnya yang telah diutarakan kepada kami. Kira-kira saat ini proses pembelajaran berlangsung, mungkin ada kesulitan-kesulitan apa yang akan muncul pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya? Jadi biasanya ya Pak ya, kalau pada saat proses pembelajaran di kelas ini yang sering muncul itu biasanya siswa yang masih malu-malu untuk mengungkapkan atau bertanya maupun menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga akibatnya kelas itu menjadi kurang aktif. Nah, sedangkan saya maunya siswa ini adalah siswa dengan kelas yang aktif sehingga pembelajarannya lebih kondusif. Nah, kemudian juga saya agak takut dengan masalah proses pengambilan informasi dari sudut informasi, karena takutnya nanti ada keributan antara siswa dengan kelompok yang satu dengan siswa dengan kelompok yang lain pada saat mereka berpindah tempat untuk mengambil sumber informasi yang ada di sudut-sudut informasi. Oh baik. Dari kendala-kendala yang pertama itu bagaimana cara kita mengatasi anak yang pemalu Bu Eka ya. Kemudian ada juga mengatasi juga tentang ada keributan di dalam kelas. Mungkin strategi apa yang akan Ibu Eka terapkan? Nah, untuk yang pertama kemungkinan ini ya, jadi kalau untuk siswa yang pemalu, jadi mungkin saya ingin menerapkan kerja tutor sebaya atau peran dari tutor sebaya, dimana kalau tutor sebaya ini kan dia bisa mengungkapkan apa materi yang tidak dimengertinya ataupun ada yang ingin ditanyakannya melalui teman sebayanya. Nah, tutor sebaya ini akan saya terapkan pada saat pembelajaran saya di kelas nanti. Dan juga pada saat proses pengambilan informasi dari sudut-sudut informasi itu mungkin bisa digunakan timer atau pengingat waktu. Jadi ada waktunya, timer 10 menit. Itu siswa dari kelompok 1 berpindah ke sudut informasi ke
informasi yang lain supaya tidak terjadi keributan. Jadi ada timer untuk menanggulangi akan terjadinya ribut siswa di dalam kelas Bu ya? Iya. Baik, berikutnya tanggung jawab setelah melihat kesiapan pembelajaran yang telah Ibu Eka persiapkan, mulai dari konten, strategi atau media pembelajaran yang digunakan, kira-kira tanggung jawab Ibu Eka untuk proses pembelajaran ini apa kira-kira? Ya, saya mempunyai tanggung jawab menjadi seorang guru yang profesional dan juga seorang guru yang kreatif, inovatif, dan juga menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid saya di kelas. Itu keinginan saya, Pak. Baik, berarti kita akan menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru yang inovatif, kreatif, dan kemudian akan menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita BK ya. Iya. Baik, pembahasan pada hari ini percakapan berkenaan tentang sistem peredaran darah yang Ibu Eka akan terapkan untuk besok pagi kita melaksanakan supervisi. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan besok pagi itu akan terjadi proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Bu Eka ya. Iya, Saya kira cukup sampai sekian berkenaan tentang percakapan coaching supervisi akademik pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran di besok pagi hari untuk melaksanakan supervisi di kelas. Saya rasa itu saja pertemuan kami dengan Bu Eka pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Biasa ya, sehat semua ini. Alhamdulillah. Tidur di rumah ya Nihil. Bagus ya, semuanya sehat berarti ya. Oke, hari ini sebelum mulai kegiatan, jadi Ibu mau kasih kalian kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas, masih ingat? Masih ingat apa saja kesepakatan kemarin? Tidak boleh berbicara ketika ada guru di depan. Iya, bagus sekali Ani. Terus masih ingat lagi? Kesepakatan kelas kita apa? Saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Mandiri dan bertanggung jawab. Apalagi kesepakatannya kemarin? Tepat waktu, ya, disiplin waktu. Terus pakaian gimana? Atribut lengkap. Pakaian juga rapi. Apalagi? Masih ingat? Tidak boleh main HP kalau lagi jam pelajaran. Berarti kita harus fokus. Nah, sambil kita melihat fokusnya hari ini, jadi Ibu mau lihat dulu nih. Kalian di sini ada 2 baris ya? Ya, 2 barisan ini nanti akan mengidentifikasi emosi dari masing-masing temannya. Ya, Bu ambil yang pinggir ini aja. Siapa namanya? Ya, sama gerak. Ya, ini sama ayo ya, berhadapan. Iya, berhadapan. Nah, sebelah sini dulu ya. Silakan kalian tunjukkan wajah ekspresi terserah, mau ketawa, mau marah,
yang sini mengamati. Ya, oke, silakan buka maskernya. Tunjukkan ekspresi wajahnya ke temannya, dan temannya buka. Tunjukkan ekspresinya yang susah ya. Jangan tunjukkan yang gampang. Nanti teman sebelah sini yang menebak ekspresi kalian. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Sekarang gantian. Yang sebelah sini. Tunjukkan ekspresi yang sebelah sini menebak. Ya, ekspresinya terserah. Boleh merengut, boleh cemberut, boleh ketawa, boleh menangis. Terserah kalian. Kita mulai. 1, 2, 3. Lihat punya. Sudah dapat ekspresinya? Sudah? Sudah. Oke, kembali lagi hadap ke depan. Nah, itu tadi adalah mengidentifikasi emosi. Coba Laura sampaikan apa emosi dari teman kalian tadi. Tertawa, berarti emosinya sedang bahagia ya. Kalau si ininya bagaimana emosinya? Iya, berarti banyak pikiran ya. Ekspresinya lagi banyak, tidak tahu di mana, dan diam itu banyak arti ya. Diam 1000 bahasa. Sekarang yang belakang apa ininya? Ekspresinya? Bingung ekspresinya. Bingung, mungkin ya bingung sama dengan hari ini si Leo ya, bingung kenapa si Leo ini bajunya kok berbeda dengan teman yang lain. Oke, silakan Leo. Ekspresinya si Anggi gimana? Masa nggak ada ekspresi? Nggak lihat ekspresinya. Teman-teman yang lain bisa lihat ekspresinya bagaimana? Diam juga ya, jadi masih banyak yang akan bertanya ekspresinya hari ini. Oke, kenapa sebenarnya akan identifikasi emosional? Nah, jadi ini yang tadi bermaksud ekspresi kesadaran diri, ya. Jadi kesadaran diri, pengenalan emosi. Ada yang bahagia, happy, ada yang angry, marah, ya. Ada yang suspicious, surprise ya, terkejut. Ada yang confused, itu tadi yang seperti bingung tadi. Nah, tadi kalian sudah melihat wajah teman di sebelahnya, kemudian sudah mengidentifikasi emosinya bagaimana ya. Jadi kita harus tahu emosi orang ini sebenarnya sedang apa ya. Jadi kalau dia sedang senang, artinya lagi bahagia, berarti kita boleh saling berbentuk sapa atau bercanda atau apa lah ya. Nah, tapi kalau orang itu lagi marah, lagi dalam keadaan stres, maka jangan kita ajak bercanda ya. Nanti kita tidak tahu situasi dan kondisinya. Nah, sebelumnya kita juga mau perhatikan video berikut ini ya. Jadi video hari ini kita mau menentukan tiga aktor. Jadi ada si Sule, ada si Bolot, sama Andre, ya. Nah, di dalam 3 film ini kalian tentukan juga pengenalan emosinya bagaimana. Bagaimana sih si Sule sebenarnya emosi sama si siapa, Andre atau sama si Pak Bolotnya ya? Kelihatan nggak? Ya, I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.
Ini kameranya. Kalau di di tengah-tengah tadi sulitnya itu itu emosi sama Pak RT-nya. Emosi sama Pak RT-nya. Pak RT-nya kenapa? Pak RT-nya itu Molor. iya kurang Mengesalkan ya. Iya, keselin ya. Terus ada lagi nggak emosi lain yang ditunjukkan dari situ? Bingung. ya bingung Ya. jadi tanya. Ya, jadi emosi itu tidak hanya marah ya. Jadi banyak sekali emosi itu. Jadi emosi bukan hanya saat orang mengeluarkan energi untuk marah, untuk tidak senang, itu bukan itu aja ya. Jadi tertawa, kemudian bahagia itu juga termasuk dalam emosi. Nah, pengendalian emosi ini akan kita pakai dalam pembelajaran kita hari ini ya. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Kita lanjut. Hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Kemudian mengaitkan struktur dan fungsi dengan proses sistem peredaran darah pada manusia, mengidentifikasi kelainan serta memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, hari ini Ibu akan membagi kelompok kalian. Jadi kelompoknya sudah kemarin kita bentuk ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin tentang darah? Masih? Kemarin kita sudah belajar di dalam komponen sistem peredaran darah. Ada berapa kemarin? 3 ya. Apa saja? Darah, kemudian pembuluh darah, kemudian jantung. Kemarin kita sudah belajar tentang darah. Apa saja darahnya? Fungsi utama. Ya, kemudian mengangkut sari-sari. Darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, ya, mengatur pH. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jantung dan sistem peredaran darah. Di sini kalian lihat ada 2 buah paket elektrik, ya. Nanti kelompoknya ada berapa? 4 ya. Berarti dibagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, itu kelompok 4. Kelompok 1 nanti bagian untuk mengamati bagian sini, denyut jantung, ya. Denyut jantung dari jantung manusia. Bagaimana denyutnya? Kemudian kelompok yang kedua akan menonton video di sini, ya. Kelompok yang ketiga ke sana, lihat sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian yang keempat itu ke ujung ya, itu adalah sistem jantung dan seluruh organ-organnya, keterangan bagian-bagian dari jantungnya. Nah, kalian akan Ibu kasih LKPD. Ada 4 kelompok ya. 4 kelompok. Nih, kelompok 1. Dua, 3, dan 4. Ya, ada 4 soal. Kerjakan di kertas inilah, buat nama kelompoknya siapa, terus keterangannya beri di situ, di label. Informasi kalian dapatkan dari sudut-sudut ruangan ini, informasinya. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin pada saat sedang berada pada sudut informasi, sudut 1, 2, 3, 4 ya. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit setiap sudut. Habis waktu 10 menit kalian putar. Kelompok 1 putar kelompok 2, kelompok 2 putar 3, 3 putar ke 4, dan seterusnya. 4 diputar ke 1 lagi. Paham?
Kalau sudah paham silahkan boleh ke kelompok 1 mana? Sini ya. Ke mana tadi? Sini. Ya 1, 2 ke sini. Geser sini, 3 ke sana, 4 ke situ. Silahkan. Oke, sekarang kalian lihat, ini kan ada dua peredaran darah ya. Jadi ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, ini peredaran darah manusia secara keseluruhan. Mekanisme peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonaris adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung pada bagian samping kanan atau ventricle menuju kiri kanan melalui kapasitas kiri bagian menuju paru-paru kanan dan kiri melewati kapasitas arteri melalui pembuluh darah arteri atau arteri pulmonaris. Pada paru-paru menjadi pertukaran darah dioksida dan oksigen. Ini peredaran Yang kaya oksigen dari paru-paru dialirkan menuju jantung pada bagian selangor kiri atau sinus arteri melalui pembuluh darah renal atau vena pulmonaris. Dengan demikian, mekanisme peredaran darah kecil terjadi mulai dari jantung ya. Ada panah ke jantung. ini panahnya kan. Mekanisme peredaran darah besar. Nah, ini peredaran darah besar. Peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik Kalau mau lihat di sini juga bisa. Yang ketiga, Di sini serangan kiri, jantung, tulang, paru-paru. Jadi dia berhubungan antara paru-paru dengan darah yang mengandung CO2 akan dibawa ke paru-paru dari giling. Jadi darah itu masuk dari namanya jantung berdenyut di sebuah kata terbuka seperti ini, dan kita berpindah dari serangga kiri turun ke pinggir kiri yang membawa jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm dan kini kita resmi meninggalkan
jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ. Yang ini bisa. Ya, ini lihat keterangannya ada di sini nih. Ini ya. Ya. Ini ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya. Oke, sekarang habis waktu, silakan berpindah tempat. Ke sini ya. Nah, yang ujung pindah ke sini. Bisa hidupkannya? Ditekan play-nya. Start. Oke, kesimpulan kita hari ini, coba apa yang bisa kalian simpulkan dari video pembelajaran, kemudian dari yang LKPD yang edukasi ke kalian tentang apa? Yang pertama itu ialah peredaran darah pada manusia terbagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Jadi peredaran darah kecil itu terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung kemudian ke bilik tubuh, kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah besar. Oke, untuk penugasan, jadi kemarin di situ LKPD itu ada gambar, ya boleh kalian kumpulkan dalam bentuk gambar, yang suka gambar, jelaskan dalam bentuk gambar skemanya. Ada untuk sistem peredaran darah alirannya ya. Nah, kalau yang mau dijelaskan dengan kata-kata juga tidak apa-apa, jelaskan dengan bentuk kata-kata. Yang hobi untuk IT boleh dibuat dalam bentuk presentasi atau PPT ya, karena minggu depan kita akan presentasi kelompok membahas LKPD hari ini ya. Ada yang ditanyakan untuk penugasan? Jadi boleh dalam bentuk PowerPoint, yang suka utak-atik komputer, yang suka IT boleh dalam bentuk PowerPoint. Yang tidak suka IT, yang hobinya menggambar, boleh dalam bentuk gambar. Ya, dibuat gambar, skema, tanda panah dan sebagainya, dibuat di karton, kemudian presentasi ditampilkan, boleh. Yang suka menulis, sudah boleh juga. Jadi silakan ditulis saja LKPD-nya tadi, kemudian dijelaskan dan nanti dipresentasikan sama temannya minggu